Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar PKN hari ini. Nah, kita akan belajar PKN tema 4 subtema 3 tentang makna simbol dan makna sila ketiga Pancasila dan pengamalannya. Nah, tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, sekarang kita akan belajar makna simbol atau lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Apa simbol dari sila ketiga? Yaitu pohon beringin. Nah, sekarang apa sih makna dari pohon beringin itu? Yang pertama adalah akar pohon beringin menjalar ke segala arah dengan kuat. Akar melambangkan keragaman suku, bangsa, budaya, ras, etnis, dan agama di Indonesia. Keberagaman tersebut bergabung menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Yang kedua, batang yang kokoh, tinggi, besar dengan daun yang rindang melebar, menandakan bahwa pohon beringin melambangkan negara Indonesia sebagai bangsa yang kuat. Selain itu, negara Indonesia merupakan tempat bernaung yang dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar apa makna sila persatuan Indonesia itu atau sila ketiga itu. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, kita akan belajar pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa ya pengamalan sila ketiga tersebut? Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib. Biasanya kalau di sekolah kita mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, maka anak-anak harus tertib, tidak boleh bermain-main atau tidak serius, ngomong sendiri sama temannya, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian tidak bertengkar sesama teman maupun dengan orang lain. Kemudian memakai produk-produk dalam negeri, membeli tas buatan Indonesia, membeli baju buatan Indonesia, itu namanya memakai produk dalam negeri. Menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budaya. Apa itu ras? Anak-anak, golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisiknya, misalkan rambutnya keriting, kulitnya hitam atau putih. Biasanya anak-anak, saya tidak mau berteman dengan yang ini karena rambutnya keriting, ini karena kulitnya hitam dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh, berarti tidak mengamalkan sila Pancasila yang ketiga. Nah, anak-anak, inilah ras itu yang harus kita hindari ya. Jadi semua adalah sama, bahkan di hadapan Allah itu semuanya sama. Yang beda adalah ketakwaannya. Ya, ini anak-anak bangga menjadi warga Indonesia, wajib itu ya. Sayalah orang
Indonesia. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita harus membanggakan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian anak-anak tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri. Kemudian mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia. Kemudian menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Kemudian ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Kemudian saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat contoh pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Nah, sesuai gambar yang ada di samping, itu adalah gambar anak-anak sedang piket di kelasnya. Nah, yang pertama, bermain dan belajar bersama dengan semua teman yang berbeda, tadi beda suku, ras maupun agama. Kemudian gotong royong membersihkan kelas dan sekolah, itu piket anak-anak ya. Kemudian upacara bendera memperingati hari kemerdekaan maupun hari pahlawan yang barusan kita rayakan kemarin. Kemudian anak-anak menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah. Kemudian yang kelima, mencintai dan saling menghormati antar teman, guru, dan petugas sekolah atau penjaga sekolah. Kemudian yang keenam, mengutamakan kepentingan sekolah. Nah, sekarang apa contohnya yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga di sekolah? Jadi ada sikap yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila ketiga. Kalau di sekolah itu apa ya yang harus kita hindari kira-kira ya? Sering datang terlambat dan suka membolos sekolah. Lah, ini yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, saling mengejek teman dan membedakan antar suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian membuang sampah sembarangan dan suka mencoret-coret dinding kelas. Ini tiga-tiganya ini harus kita hindari. Jangan sampai melakukannya. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, jangan lupa membantu orang tua ya. Nah, kita harus berdoa dulu sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.